itu sebuah berita, Bu. Alhamdulillah. Eh, Pujian itu milik Allah. Jadi memberitakan kepada orang lain, pujian itu milik Allah. Gitu. Menginformasikan. Jadi kalimat informatif, kalimat berita itu. Tetapi kusida biha as-sana'u. Tapi dimaksud dengan jumlah khobariyah itu adalah as-sana, sanjungan ala Allah kepada Allah. Kalau kalimat berita itu kan atau kalimat sifatnya informatif itu bisa benar, bisa tidak, ya kan? Kalau kita memberitakan sesuatu atau mendapatkan berita tentang sesuatu, itu kemungkinannya dua, bisa benar atau tidak berita itu, gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah insya'us sana, ya, membuat pujian kepada Allah. Kalau kita memuji Allah, ya Allah, Engkau itu sangat agung, Engkau itu maha agung, Engkau itu maha rahman, maha rahim. Kalau kita memuji kepada Allah, itu tidak mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Itu kan memuji. Gitu. Nah, makanya meskipun bahasanya itu khobariyah, tapi maknanya itu insya'iyah, insya'us sana. Ini adalah sebuah pujian kepada Allah. Gitu ya. Ini akan, kalau kita belajar terus bahasa Arab, akan ketemu di ilmu balaghah ya, bahwa jumlah itu ada dua, jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Gitu. Kalau jumlah khobariyah itu tadi bisa benar, bisa enggak. Tapi kalau insya'iyah itu tidak tersifati dengan benar salah. Seperti misalnya juga kalimat yang sifatnya perintah. Kamu harus duduk, duduklah. Itu kan itu sebuah kalimat yang tidak tersifati dengan benar, kemungkinan benar dan salah kalau kita memerintahkan sesuatu misalnya, atau kita bertanya tentang sesuatu, kalimat istifham namanya, itu tidak tersifati benar dan salah. Demikian juga kalimat yang mengandung kita memuji, gitu. Itu tuh ya tidak mengandung sifat benar atau salah. Jadi meskipun alhamdulillah ini bentuknya jumlah khobariyah atau kalimat informatif, tetapi maksudnya adalah insya'us sana, membuat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tersifati benar dan salah. Usida biha as-sana'u 'ala Allah. Dimaksud dengan jumlah khobariyah itu sanjungan kepada Allah, bimadmuniha, dengan yang dikandung atau dengan kandungan daripada jumlah khobariyah itu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu nah ini dijelaskan min annahu ta'ala, yakni bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu malikun li jami'il hamdi, malikun yang memiliki li jami'il hamdi, seluruh jenis pujian gitu, minal khalqi, dari makhluk. Bahkan tadi kalau Allah memuji makhluk atau Allah memuji dirinya sendiri, itu pun semuanya adalah pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Atau mustahiqqun li an yahmaduhu. Dijelaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya yang memiliki hak li an yahmaduhu, untuk memuji makhluk-makhluk itu kepada Allah Subhanahu. Semua pokoknya pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Wallahu, nah sekarang dibahas kemudian tentang lafaz Allah. Wallahu, dan lafaz Allah itu adalah alamun, isim alam atau nama, alal ma'budi, atas yang diibadahi. Jadi Allah itu adalah nama untuk zat yang diibadahi. Makanya lafaz Allah itu biasanya disebut juga ismuz zat, isim atau nama zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menamai dirinya dengan nama itu, yang mana tidak ada Tuhan-Tuhan gitu yang
pertuhankan itu yang dinamai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya yang diibadah itu yang kemudian menamakan dirinya sendiri dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, sebenarnya ya, kalau kalau misalnya ya Rasul itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, gitu. Manusia itu sebenarnya dengan akalnya bisa menemukan sebuah kesimpulan bahwa yang men, yang menciptakan itu pasti ada gitu. Nah, jadi bisa begitu. Makanya dalam sebuah buku itu namanya Hayy bin Yaqzan, karangan Ibnu Tufail itu, aduh adzan ya. Kita break dulu sebentar ya, ibu-ibu. Jadi sebenarnya andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rasul, sebenarnya manusia dengan akalnya itu bisa sampai kepada kesimpulan bahwa semua alam ini harus memiliki pencipta gitu. Karena apa yang ada tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakannya gitu. Cuma untuk mengetahui bahwa yang menciptakan itu bernama Allah Subhanahu wa taala, itu harus diturunkan rasul. Itu tidak bisa diketahui melalui akal. Jadi diturunkan rasul untuk mengenalkan bahwa yang menciptakan semua yang ada, dirimu manusia dan semua yang ada alam ini semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah atau rasul-rasul itu diturunkan oleh Allah Subhanahu. Lalu juga rasul-rasul itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan gitu. Itu fungsinya rasul itu diturunkan kepada kita. Ya. Kembali lagi wallahu, jadi Allah itu adalah alamun alal ma'budi, adalah nama untuk yang diibadahi. Yang mana Allah itu adalah nama yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menamakannya demikian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menamakan dirinya sendiri dengan nama Allah gitu. Yang artinya adalah al-ma'bud bihaqqin, adalah zat yang diibadahi dengan sebenarnya. Itu. Ada yang diibadahi selain daripada Allah, tetapi apa yang diibadahi selain daripada Allah itu bukanlah gitu, bukanlah yang diibadahi dengan sebenarnya. Artinya mereka adalah Tuhan-Tuhan yang batil gitu, yang batil. Seperti misalnya ada orang mengibadahi atau menyembah patung-patung, menyembah api, atau menyembah matahari atau bulan, itu semuanya adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Itu kurang lebih penjelasan dari apa yang kemarin. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sudah hadir semua lagi? Sudah ya? Siap ya? Siap. Kita lanjutkan ya. Ini kita menerjemahkan mufradatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamina, itu. Rabbi pemilik, Rabbi pemilik alamina, semesta alam.